LPDP itu mempunyai 3 layanan. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Jadi banyak orang beranggapan bahwa LPDP itu hanya beasiswa saja. Tidak. LPDP itu punya tiga fungsi utama lah secara tidak langsung kalau mau ditarik garis besarnya ya. Yang pertama itu sebagai pemberi beasiswa. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, dananya dikembangkan. Kemudian yang ketiga, itu ada riset. Jadi bagi teman-teman tadi Mbak Eki, Mas Suseno, kemudian Mbak Ririn mau riset juga bisa mengambil dana risetnya LPDP gitu. Jadi alumni pun juga sudah diberikan kesempatan untuk di riset ini. Adapun visinya LPDP itu adalah mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan melalui pembiayaan pendidikan. Kemudian dengan menjadi pemimpin itu, definisi pemimpin kan teman-teman bisa berkiprah dimanapun. Baik jadi kepala desa, jadi kepala sekolah, jadi kepala rumah tangga, segala macam itu banyak banget gitu. Kemudian LPDP itu diberikan amanah juga mengembangkan dana. Jadi dana ini tujuannya adalah untuk keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya. Jadi beasiswa yang ada di LPDP nih, bahasa sederhananya kayak gini. Kalau Mbak Eki saat ini saya kasih uang 1 miliar, Mbak Eki ini anggaplah LPDP, dia mengelola uang 1 miliar saya itu. Kemudian laba dari uang yang dia kelola itulah yang diberikan beasiswa. Jadi uang 1 miliar saya itu yang saya kasih ke Mbak Eki itu nggak hilang gitu. Nah itulah beasiswa LPDP. Jadi dengan adanya beasiswa LPDP teman-teman ini harus bersyukur banget pemerintah udah memberikan beasiswa ini. Berarti secara tidak langsung teman-teman itu bisa dijamin kesinambungannya. Kalau dulu kan mungkin ada orang beranggapan, oh dapat beasiswa ini kira-kira sustain nggak sih? Jangan-jangan di tengah jalan itu habis gitu. Nah ini enggak. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan beasiswa ini, insya Allah kami jamin sampai selesai. Dan ini sudah terbukti sampai 5 tahun ya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah ini Dewan Penyantun kami tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, Dewan Penyantun teman-teman sudah tahu tentunya ya. Ada Ibu Sri Mulyani, kemudian ada Pak Cahyo Kumolo, kemudian ada Pak Bambang Brojonegoro, kemudian ada Pak Soeharto, dan Menteri Agama. Ini ada 9 orang total dan ada di website LPDP, teman-teman bisa ngelihat ya. Artinya apa? Dengan adanya Dewan Penyantun sebanyak ini berarti negara sangat serius dalam mengelola. Kemudian selanjutnya jenis beasiswa LPDP. Nah ini yang mau saya jelaskan ke teman-teman. Jadi ibarat rumah, LPDP itu adalah satu rumah tapi pintunya banyak. Jadi buat apa kita punya rumah gede gitu tapi pintunya sangat. Orang yang dari daerah tertinggal, maksudnya dari daerah tertinggal itu daerah yang susah akses gitu-gitu, dan ibaratnya itu daftarnya ada. Kemudian dari daerah-daerah tertinggal dia punya alur sendiri, punya pintu sendiri untuk masuk di LPDP. Kemudian bagi teman-teman yang fresh graduate nanti itu dia bisa masuk di semuanya gampang, tinggal kalian mau milih yang mana. Terus kalau kalian juga sudah mahasiswa dan sudah alumni kemudian menjadi PNS gitu, nah ini bisa daftar di sini di beasiswa afirmasi PNS, TNI dan Polri. Kemudian juga ada dosen nih. Bagi teman-teman yang saat ini ada menjadi dosen itu ada yang namanya beasiswa unggulan dosen Indonesia. Kami singkat dengan nama BUDI. Kemudian ternyata ada juga santri. Misalnya teman-teman nih santri, berarti bisa mengambil beasiswa yang namanya beasiswa santri. Jadi maksudnya banyak. Apakah boleh Pak mengambil dari 2 jalur? Oh nggak boleh.
Jadi kalau udah ngambil santri ya fokus di santri gitu. Tinggal kalian berstrategi aja mana yang lebih nyaman kepada teman-teman semua gitu. Kemudian yang selanjutnya ada beasiswa Olimpiade. Nah di beasiswa Olimpiade ini bagi teman-teman yang misalnya pernah menjadi Olimpiade internasional segala macam dan seterusnya itu bisa masuk di sini. Kemudian ada dokter spesialis juga, apalagi saat ini saat COVID ya. Kita turut berduka cita juga dengan banyaknya dokter spesialis yang gugur ya dalam wabah ini gitu. Dan LPDP memberikan kesempatan yang ini udah lama sekali. Jadi teman-teman yang khususnya di kedokteran juga bisa mengambil beasiswa spesialis ini. Spesialis tuh mahal tapi kami cover semuanya dari LPDP. Kemudian LPDP juga punya program beasiswa disertasi. Jadi bagi teman-teman yang misalnya udah kadung ongoing gitu ada beasiswa disertasi. Nah, tapi jenis layanan ini adalah jenis layanan yang perlu saya garis bawahi adalah jenis layanan tahun-tahun sebelumnya. Untuk layanan tahun ini sedang digodok dan insya Allah akan lebih banyak lagi programnya seperti ini atau ada beberapa program yang digabung. Tapi intinya sama aja. Jadi kesempatan itu banyak banget untuk teman-teman ambil gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini kira-kira begini sumber APBN-nya gitu ya. Kira-kira ini ada dana abadi, kemudian dana itu diinvestasikan, kemudian dari hasil investasinya itu untuk beasiswa, riset, dan operasional gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah IDP saat ini itu sudah 51 triliun. Gede nggak duit itu? Gede ya? Itu duitnya teman-teman semua itu. Duit yang dikumpulin dari uang-uang pajak, kemudian ini kami kelola dengan lembaga LPDP ini, dan tentunya 51 triliun ini nggak boleh hilang. Maaf, 51 triliun ini nggak boleh dibelanjain. Yang boleh dibelanjain apa? Yang boleh dijadikan dana beasiswa itu apa? Hasil pengelolaan dari 51 triliun ini. Jadi kalau di sini DPPN per tahun tuh ya, kita lihat di bawah dari tahun 2010 ke tahun 2019, DPPN itu maksudnya dana pengembangan pendidikan nasional. Bisa ngelihat dari uang 51 triliun ini, oh berarti kalau saya mendapatkan beasiswa LPDP, jangan pernah khawatir beasiswanya putus tengah jalan. Itu nggak mungkin, gitu ya. Nggak mungkin. Karena dari dana ini, ya insya Allah surplus lah untuk ngebiayai teman-teman yang ada di sini, gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di sini adalah nantinya sebagai penerima beasiswa LPDP. Oke, sebelum saya lanjut, saya butuh, coba diangkat tangannya bagi teman-teman yang udah saat ini fresh graduate, artinya baru lulus dari kampus tapi belum bekerja. Coba diangkat tangannya. Jadi kriterianya baru lulus tapi belum bekerja. Oke. Kalau tadi yang masih mahasiswa itu sekitar 80-an ya. Ini anggap yang sudah lulus dan belum bekerja. Ya, lebih dari 100 ya. Oke. Baik. Jadi nanti akan banyak menyusul nih. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab lebih banyak. Oke. Nah, layanan beasiswa LPDP saat ini bagi teman-teman hanya yang melihat ini sebenarnya LPDP beneran serius nggak sih ngelola lembaganya? Nah, kita serius. Ini kita sodorin buktinya. Salah satu buktinya adalah kami sudah memberikan 1.000 orang. Kalau kita bandingkan dengan seluruh total rakyat Indonesia yang masih kecil, tapi untuk sebuah lembaga yang baru berdiri udah langsung 25.000 orang ya, ini mungkin menjadi beasiswa terbanyak di Indonesia gitu. Kemudian yang selanjutnya saat ini ada 7.840 yang sedang ongoing. Kemudian ini luar biasa dan teman-teman bisa lihat nih secara komposisi gitu ya.
secara komposisi dari tahun 2013, 2014. Artinya dari tahun ke tahun kita itu punya nama penerima beasiswanya gitu. Jadi banyak banget penerima beasiswanya. Kayak misalnya nih, tahun 2016 kami merekrut penerima beasiswa itu sampai 6.500. Loh, Pak, kenapa kok tahun 2017 kok turun jadi 1.900? Ya turun karena emang nggak ada pendaftar yang udah masuk kriteria lagi karena udah habis di tahun 2016 gitu. Maka dari itu kemungkinan besar, nah kemudian habis itu muncul lagi tahun 2019 itu dengan 4.500, gede sekali tuh. Kemudian tahun 2020 itu ada 400. Jadi tahun 2020 bukan kami tidak beroperasi, tapi ada 400. Kenapa kok tahun 2020 itu hanya 400? Sederhana, karena di luar prediksi kami, semua yang udah direncanakan tentang adanya seleksi begini segala macam. Kemudian Maret 2020 itu ada wabah COVID-19. Kemudian setelah itu tidak boleh ada perkumpulan, kemudian tidak boleh ada pertemuan segala macam. Yang lebih berdampak juga sama LPDP, beberapa kampus tidak membuka ya. Beberapa kampus tidak membuka, sehingga itu menjadi banyak pertimbangan yang dikaji ulang sampai saat ini gitu. Tapi jangan khawatir, berarti habis ini secara pendaftar ataupun secara orang yang diterima bakalan membludak drastis ini karena akumulasi dari 2 tahun. Maksudnya 2 tahun, akumulasi baru 1 tahun ya, tahun 2020 saja gitu. Kemudian lanjut, nah ini sebagai persebaran. Alhamdulillahnya LPDP itu menyasar sebisa mungkin, dan itu sudah amanah undang-undang ya, untuk meratakan pendidikan dari Sabang sampai Merauke gitu. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini, memang di Pulau Jawa ini masih paling banyak ya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa DKI ini termasuk yang paling banyak lah. Jawa Timur juga gitu. Nah, kenapa kok termasuk paling banyak? Ya karena memang Jawa Timur misalnya 13% ya. Ya sederhana, karena memang orang-orang yang misalnya dari Kalimantan masih sekolah di Jogja, kemudian itu kehitungnya juga orang yang mendapatkan beasiswa dari DIY gitu. Jadi sebenarnya demografi ini kayak misalnya dari teman-teman Papua ini udah lumayan, teman-teman Papua ada 1,1%. Kemudian dari berbagai program kita lakukan, ada beasiswa Indonesia Timur, ada beasiswa afirmasi segala macam. Pokoknya kami memberikan banyak pintu agar semua orang, semua warganya, teman-teman santri itu mungkin susah mau daftar beasiswa LPDP karena dia jurusannya agama, sedangkan pintu masuknya harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang LPDP membuka boleh jurusan agama, tapi pengantarnya bahasa Arab, berarti tes TOEFL gitu, TOEFL dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Kemudian menggunakan bahasa pengantar yang lain ya silahkan gitu. Jadi kemudian selanjutnya ini alumninya. Teman-teman bisa melihat bahwa alumninya 12.000 orang. Kemudian dari 12.000 orang ini kalau dikonversi ke magister doktornya itu ternyata lebih banyak yang mau S2, yaitu 80%. Jadi beruntunglah kalian yang fresh graduate. Ini kita berbicara data aja. Secara data berarti orang yang diterima untuk magister itu 80%. Gitu. Kemudian doktor, kok cuma 6% doktornya? Ya memang bukan karena 6%, tapi karena memang pendaftarnya sedikit. Rata-rata teman-teman yang mendaftar doktor ini adalah teman-teman dari dosen ya. Karena rata-rata teman-teman yang fresh graduate itu S2 udah cukup, kemudian dia lari ke bisnis, lari di dunia pekerjaan dan segala macam gitu. Kemudian Mbak Eki kalau misalnya ada ini dipotong-potong aja nggak apa-apa Mbak Eki ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Mbak Eki, tapi bukan dari audiens. Kalau dari audiens kan nanti kita kasih waktu. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Monggo dilanjutkan aja nggak apa-apa Pak. Penasaran tapi Pak, ini apalagi ini ada tapi audiens masih menyimak ya. Tolong diangkat tangannya bahwa saya bahwa teman-teman masih mendengar suara saya. Angkat tangannya coba. Wah, makasih banyak. Sip. Oke, berarti saya lanjutin ya. Nah, kita berbicara uang nih sekarang. Jadi kata orang, ada pepatah mengatakan
orang itu katanya berubah matanya menjadi hijau, menjadi biru kalau ngelihat uang gitu. Jadi di beberapa presentasi memang yang menarik justru slide ini. Kenapa slide ini itu menarik? Karena slide ini nih ngebicarain tentang haknya teman-teman. Sebentar, ini suaranya ini ya, back. Ini ya. Tes. Suaranya ini nggak kepotong-potong. Halo? Saya takut putus. Oke, suaranya jelas. Baik. Baik. Kemudian ini ada dana pendidikan. Dana pendidikan yang akan di-cover oleh LPDP adalah dana pendaftaran, kemudian dana SPP, dana tunjangan buku, dana bantuan penelitian. Jadi hampir semua dananya ini di-cover. Kemudian dana bantuan seminar, kemudian dana bantuan publikasi jurnal gitu. Kemudian ada biaya pendukung. Biaya pendukungnya itu apa? Dana transportasi. Kalau teman-teman dari Jogja, kemudian kuliah di Belanda, berangkat dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Belanda itu ditanggung oleh LPDP. Kemudian dana aplikasi visa, kemudian dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan, dana kedatangan, dana tunjangan keluarga, khusus doktoral, kemudian dana keadaan darurat. Contoh keadaan darurat tuh misalnya si A sekolah di Belanda, kemudian ketika di Belanda ya kondisi terburuknya kena COVID kemudian meninggal gitu ya. Kemudian pemulangan jenazahnya itu pun itu ditanggung oleh LPDP gitu. Nah, jadi biaya dana-dana dukungan ini ya hampir ibaratnya teman-teman ini tinggal modal fisik aja sebenarnya, modal fisik sama modal pikiran gitu ya untuk menerima beasiswa LPDP ini. Kemudian juga ada dana tambahan tuh untuk khusus BPDS ya. Kemudian dana biaya pendukung untuk yang misalnya disabilitas. Ada dana aplikasi visa untuk mendamping karena dia misalnya saat studi harus ada pendampingnya, ada dana transportasi pendamping dan seterusnya gitu. Tapi dari dana pendidikan ini teman-teman udah harus bersyukur. Jadi yang sekarang mau dipilih adalah tidak perlu khawatir misalnya mau masuk UGM biaya pendidikannya tinggi. Nggak perlu khawatir karena kalian udah nggak usah mikirin itu. Yang perlu dipikirin sekarang adalah gimana caranya masuk LPDP dan gimana caranya masuk UGM gitu. Jadi itu yang perlu difikirkan oleh teman-teman semua gitu. Sehingga ini beasiswa yang ya patut disyukuri karena setahu saya itu biaya hidupnya untuk Jakarta kalau nggak salah itu 4 juta, untuk Jogja sekitar 3.500.000-an ya kalau nggak salah ya. Jadi ibaratnya dengan beasiswa itu udah lebih dari cukup untuk makan kehidupan, apalagi Jogja murah banget tuh. Gitu, murah banget, makanannya enak-enak lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini prosesnya. Serumit apa sih LPDP? Nggak rumit, simple. Kalian mendaftar, cuma mendaftar di pendaftaran, kemudian semuanya komputer base gitu ya. Maksudnya komputer base tuh, ya nggak perlu kalian datang ke LPDP. Internet base lah bahasanya kali ya. Ngisi pendaftaran, kemudian seleksi, nanti akan ada seleksi administrasi, kemudian ada seleksi berbasis komputer. Ya gampang, simple banget. Kemudian diwawancara, ngobrol-ngobrol. Diwawancara itu untuk memvalidasi teman-teman benar nggak sekolah mau ke UGM gitu kan. Benar nggak sekolah mau ke ITB gitu. Nah habis itu udah ditetapkan sebagai penerima, lulus seleksi. Kemudian kalau bagi teman-teman afirmasi, bahasanya tidak cukup, ya bisa dikasih persiapan bahasa selama 6 bulan. Kemudian setelah itu program persiapan keberangkatan. Program persiapan keberangkatan itu 1 minggu bertemu dengan LPDP, berbicara tentang hak dan kewajiban. Kemudian teman-teman berangkat lagi studi gitu ya. Kira-kira begitu ya secara gambaran umum.